Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Nini Ida selaku pengasuh pondok pesantren Al-Quran Laribah Ida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTS Al-Quran Laribah Ida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang saya dan jangan lupa kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang tata krama pergaulan dan tata krama tidur. Nah, jadi yang pertama itu adalah tentang tata krama pergaulan, yaitu bagaimana kita itu harus memiliki sifat terhadap teman kita. Nah, jadi yang pertama kita itu adalah harus senyum. Nah, jadi ketika kita sedang bergaul dengan seseorang atau sedang melakukan interaksi dengan seseorang, maka kita harus melakukan senyum. Nah, mengapa? Karena misalnya apabila kita bagaimana rasanya apabila misalnya kita sedang berbicara. Nah, kemudian teman yang kita ajak bicara dia itu wajahnya murung. Nah, itu pasti tidak enak dipandang atau malah kayak nanti temannya itu nanti kita kan akan bicara gimana sih diajak ngomong malah murung. Nah, kita jadi pertama-tama itu harus senyum agar kelihatan bahagia dan pokoknya ceria, kelihatan ceria gitu. Nah, kemudian kita juga harus bersikap lemah lembut terhadap sesama. Misalnya itu kita itu tidak boleh melakukan kekerasan. Nah, kemudian kita juga harus mendengarkan apa yang teman kita ucapkan. Nah, jadi misalnya itu ketika teman kita itu curhat. Nah, ketika teman kita itu curhat, maka kita itu harus mendengarkannya. Nah, kita harus menjadi pendengar yang baik. Janganlah mengkritik ataupun menyarankan sebelum dia meminta saran. Nah, kemudian kita juga harus memiliki sifat rendah hati. Nah, jadi misalnya itu apabila kita memiliki sesuatu, maka kita harus bergongsi atau berbagi terhadap sesama. Nah, kemudian kita juga harus memaafkan apabila dia mempunyai kesalahan. Contohnya itu misalnya seperti dia meminjam buku, kemudian dia tidak membalikannya karena hilang. Nah, maka kita harus memaafkannya atau pokoknya harus memaafkannya. Nah, kemudian kita juga harus membanggakan apa yang dia punya. Misalnya itu ketika dia berprestasi. Nah, misalnya itu ketika dia itu kan teman, misalnya kita punya teman si A. Nah, si A ini dia melakukan olimpiade dan juara. Nah, kita tuh harus membanggakannya. Oh, kamu ternyata hebat gini gitu. Nah, kemudian kita juga harus menyembunyikan aibnya. Nah, jadi misalnya itu ada teman kita, kemudian dia memiliki aib misalnya itu ngompol. Nah, kita itu tidak boleh menyebar-nyebarkan bahwa dia itu ngompol. Nah, kemudian dalam satu hadis ada 3 perkara yang sangat dibenci. Yang pertama ada tidak setia kawan, tidak dermawan, dan tidak menjaga rahasia seseorang. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Kita lanjut pakai kopiah saja. Nah, yang kedua tata cara tidur. Tata krama tidur. Nah, jadi tata krama tidur yang pertama kita harus bersuci dari hadas, baik kecil maupun besar. Nah, jadi barang siapa yang bersuci atau berwudu sebelum tidur, maka malaikat akan menjaganya sepanjang malam. Nah, kemudian kita juga harusnya tidur itu di lambung kanan. Lambung kanan, lambung kanan. Dan kita juga sebelum tidur harus menghadap kiblat. Nah, jadi misalnya kita di sana, berarti kita lambung kanan. Nah, kemudian sebelum tidur juga kita menata niat. Nah, jadi misalnya itu sebelum tidur kita niati, aku niat tidur agar besok ibadah bisa maksimal gitu, agar mendapatkan pahalanya. Kemudian sebelum tidur juga kita diwajibkan berzikir. Misalnya itu seperti baca ayat kursi, baca ikhlas, sama surat-surat mu'awwidzatain. Nah, jadi biasanya itu Nabi Muhammad ini beliau itu tidur itu sebelum tidur ya bersuci. Kemudian biasanya tangannya itu berada di sebelah pipi kanan gini tidurnya. Nah, biasanya Nabi Muhammad itu tidurnya kayak gini. Nah, kemudian biasanya Nabi Muhammad juga sebelum dan setelah tidur itu berdoa biasanya itu. Nah, jadi biasanya emang iya. Biasanya apa? Bukan biasanya itu kebiasaan. Dan doanya
Dan doa bangun tidur adalah Allahumma doa bangun tidur apa sih? Doa bangun tidur apa? Allahumma Gis. Doa bangun tidur apa? hampir sama dengan doa sesudah makan. Awalnya doang. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Sesudah makan. Lupa. Kapan? Si. Oke, kita lanjut. Nah, jadi doa sebelum tidur, doa bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi atamana wa safana wa ja'alana minal salah. Contoh-contoh bangun tidur Kak doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada salah kata. Nah, oke, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.